pengembangan kasus ini. Saya mulai dengan tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api kelompok ini, Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga bunker, Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan Upi Lawanga. Itu sebenarnya buatan mereka. N alias BA ini. Oh, senjatanya? Bunkernya, Jenderal, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. Ya, N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh-tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah biasanya kita sebut ya, khususnya kepada anggota Polri. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini, kemudian kita lihat sebagai tokoh sentral yang memang harus kita segera tangkap. Nah, dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini, kelompok N alias BA dengan tersangka yang lain P, H, itu kita harapkan ini dapat memberikan menciptakan suasana Kamtibmas yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan terorisme. Oleh karena itu kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat, Jenderal, untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kelompok ini. N alias BA, kemudian ada tersangka kedua yaitu saudara P, PS alias J ya. Sama, Jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA, sehingga istilahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA tadi. Kemudian ada saudara ZK ya. Saudara ZK juga sama, lebih spesifik. Saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari itu, Jenderal. Dijelaskan apa yang dua tertembak itu karena dia melakukan perlawanan dengan senjata M16. Iya. Adapun dua yang sudah saya ini ya. N alias BA, ZK sudah, PS, kemudian saudara H alias NB. Ini adalah DPO dari kasus konflik Poso, gitu, yang kemudian bergabung dengan kelompok ini. Ya, ini sama, masih dalam jaringan Jamaah Islamiyah juga. Kemudian ada tersangka AM. Tersangka AM itu sebagai anggota JI kelompok Lampung yang bergabung dengan kelompok ini, yang sudah mempersiapkan, merencanakan amaliyah dengan senjata api
dan juga dengan KI. KI ini juga sama dengan AM. Jadi ada 6 itu yang ditangkap, 2 diantaranya harus diberikan tindakan tegas untuk melumpuhkan mereka karena melakukan perlawanan, yaitu saudara N alias BA dan saudara ZK yang kondisi terakhirnya meninggal dunia. Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api jenis M16 yang sekarang sudah berhasil kita sita. Ini M16. Siap. M16 itu yang ini. Yang ini ya. Ya ini. Ya. Nah, Ini senjata yang digunakan oleh tersangka yang meninggal dunia. Ya. Yang ini ya. Senjata jenis M16. Udah ya, cukup ya? Cukup ya. Saya kira itu ya detailnya ya Mas ya. Nanti bisa kita jawab perorangan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Izin ya, cukup. Oke, jaringannya sudah jelas, kemudian perannya juga sudah jelas, dan tentu kalau tadi ditanya apakah masih ada, kami sampaikan bahwa petugas Densus tidak akan berhenti dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. Siap. Tunggu, ini kita masih bicara kasus teroris di Lampung. Pak, perkenalkan saya Thomas dari Internet.com mau nanya, ini kan dari Jemaah Islamiyah Lampung ya? Iya. Kelompok ini tuh udah pernah ada riwayat melakukan aksi atau gimana? Dan mereka kan udah ada rencana, udah terungkap belum kayak ada rencana bakal melakukan sesuatu? Sudah, orang yang pertama kali kita ungkap sebelumnya beberapa tahun yang lalu, Zulkarnain itu adalah panglimanya kelompok ini ya, yang terlibat di konflik Poso, di Bom Bali 1, di Bom Bali 2 yang bersangkutan. Termasuk Upi Lawanga. Termasuk Upi adalah yang dijulukin profesor sebagai pembuat bom di beberapa aksi teror di tanah air sebelumnya. Nah, tempat yang dipilih di Lampung seperti yang disampaikan ini tidak mesti lokasi aksinya di situ gitu Mas. Dan mereka kan sekarang di sana difasilitasi oleh N alias BA ini adalah bersembunyi melarikan diri gitu ya. Jadi kalau aksinya sudah banyak sehingga mereka sudah ditetapkan sebagai DPO itu jauh sebelum dari sekarang. Ada yang 2015, 2016, ada yang 2020. Bahkan 2020 ada Jenderal, ada yang dari 2005 Jenderal. Mereka ada aksi mau melakukan lagi nggak setelah ini? Justru tindakan ini adalah bagian dari pencegahan karena memang ada rencana aksi yang mereka ingin lakukan. Itu sasarannya mungkin udah kepetain mungkin Pak, maksudnya mereka rencana yang tadi disebut mau menyerang Amaliyah kemana kan? Iya. Jadi kebanyakan dari kelompok ini merencanakan Amaliyah ke kelompok atau ke petugas polisi. Ya. Pak, berarti kebanyakan mereka ini istilahnya bisa dibilang kayak veterannya gitu, orang-orang yang udah pernah. Sudah lama, ya betul. Iya. Nggak veteran lah dia tidak berhenti soalnya. Izin Edwin dari Kompas TV. Iya. Kira-kira untuk N alias BA ini sendiri kan memang harus ditindak tegas. Iya. Dan tadi sempat disebutkan memang pentolan seperti itu. Iya. Nah, apakah dengan ditindak tegas ini dan akhirnya kan tidak dapat lagi menyampaikan didalami, Iya. lebih lanjut. Iya. Nah, itu yang menjadi tantangan Densus sekarang apa Pak? Apa bisa digantikan oleh para tersangka lainnya atau bagaimana? Tentu tindakan tegas itu harus dilakukan karena menyangkut keselamatan jiwa petugas yang sedang melakukan penegakan hukum tersebut ya, di mana yang bersangkutan N alias BA memberikan perlawanan gitu ya. Memberikan perlawanan. Sedangkan keseluruhan jaringan ataupun informasi yang dikembangkan oleh Densus, kita memiliki banyak metode untuk bisa mendapatkan
informasi tentang kegiatan yang mereka lakukan. Nah, ini yang terus-menerus dilakukan oleh Densus, di mana 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang tahun, Densus selalu memonitor eskalasi ancaman teror yang ada di tanah air. Oleh karena itu, masyarakat nggak perlu takut, tidak perlu khawatir. Densus 88 selalu melakukan upaya untuk bisa mencegah di tahap awal gitu. Ya. Ya, oke. Ada yang lain? Mungkin cukup ya. 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 Ini mungkin kalau mau di Foto. foto atau diambil ke depannya. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.